Habis dari luar, gengs. Nah, ingat ya, kalau misalkan habis dari luar atau mau kalian keluar, kalian harus ingat untuk selalu pakai masker supaya kalian terhindar dari penyakit corona untuk saat ini. Nah, ngomongin soal masker juga, gua sekarang kebetulan jual masker juga nih yang desainnya khusus untuk investor ya. Jadi kalian bisa lihat ini. Nah, kalau misalkan teman-teman semua itu berminat untuk membeli masker ini, kalian bisa klik link yang ada di description box di bawah ini. Oke? Nah, kita langsung aja ke materi hari ini. Yuk! Guys, hari ini gue pengen discuss sedikit tentang investasi yang 100% aman itu ada apa tidak. Jadi sebenarnya menurut pendapat gue pribadi, investasi yang 100% aman itu tidak ada gitu. Karena kenapa? Karena sebenarnya investasi itu ada risiko. Pertanyaannya besar atau kecil. Itu ya teman-teman semua ya. Nah, kalau misalkan kita bilang ya, kita naruh uang di bank saja ya, naruh uang di bank, itu ada resiko. Resikonya apa? Kalau misalkan banknya bermasalah, itu pun juga nggak akan bisa dibalikin gitu, nggak akan pernah bisa ditarik. Kita ambil contoh juga seperti kasus Bank Senturi ya. Kasus Bank Senturi pun juga seperti itu gitu. Itu bank yang lumayan besar ya. Tapi di situ terjadi masalah di situ. Jadi kemungkinan-kemungkinan untuk itu pun juga ada gitu ya. Jadi mau dibilang oh nabung di bank aja itu paling aman, belum tentu gitu kan. Tuh, satu. Kedua, investasi reksadana lah gitu. Investasi reksadana tuh sering banget yang gue omongin, wah investasi yang bagus, investasi begini-gini. Padahal kan ya sebenarnya itu juga ada resiko dan gue juga menyertakan di video gue bahwa investasi reksadana itu ada resikonya. Resikonya kalau misalkan ternyata manajer investasinya bermasalah, reksadananya bermasalah, kalau misalkan aplikasinya bermasalah, walaupun itu ada solusinya ya, itu tetap bisa ada kemungkinan di sana. Artinya resiko itu pun ada gitu ya. Walaupun udah diversifikasi, walaupun udah bagus, tetap ada. Itu dari reksadana. Ketiga, investasi emas. Atau misalkan kalian naruh uang lah di emas. Kalau kalian naruh uang di emas, orang menganggap bahwa emas itu paling aman gitu. Ya sebenarnya enggak juga sih. Aman dari sisi apa ya? Kalau misalkan kita naruh emas atau kita membeli buat emas, kita taruh di dalam rumah. Kalau misalkan terjadi kemalingan itu bagaimana gitu. Kalau misalkan ada maling kan kita nggak pernah ada yang juga ya ternyata rumah kita digondol maling. Tapi kalau itu ada bagaimana? Akhirnya kan ada kemungkinan untuk hilang juga emas tersebut. Artinya apa? Artinya tetap ada resiko gitu untuk ke sana. Kalaupun emas virtual kita bisa lihat ya, maksudnya aplikasinya bermasalah apa enggak. Kalau aplikasinya bermasalah itu bagaimana? Ya kan itu pun juga tidak mudah gitu loh untuk benar-benar ya untuk ngeklaim kembali gitu. Ya walaupun ada caranya tapi tetap aja gitu. Intinya ada risiko. Begitu juga dengan saham, cryptocurrency, itu pun ada risiko. Dan mungkin satu misalkan yang gue tahu ya, investasi yang cukup aman ya, itu bukan cukup aman sih, yang paling aman ya, walaupun ada risiko ya, itu adalah di obligasi negara atau surat utang negara. Sepengetahuan gue, kalau misalnya surat utang negara itu kemungkinan untuk gagal bayarnya sangatlah kecil ya. Jadi dia gagal bayar kalau misalkan negara ini bermasalah ataupun bangkrut gitu. Ya kan itu kemungkinannya kecil banget dong gitu. Kalau untuk kayak kita bisa seperti apa ya, yang di Afrika itu, nah itu yang hyperinflasi itu kan kemungkinannya kecil tapi itu bisa saja terjadi. Walaupun 0,00001% tetap aja itu ada kemungkinan untuk bermasalah. Jadi inti yang gue pengen sampaikan hari ini adalah tidak adanya investasi yang 100% tidak memiliki risiko atau tidak memiliki potensi berisiko gitu. Jadi teman-teman di sini yang penting adalah cara kita untuk mengevaluasi ya kan secara berkala. Terus kita juga apa namanya, di awal itu benar-benar kita harus memilih instrumen yang tepat gitu. Jadi kita udah memilih
mencoba untuk menganalisa instrumen yang tepat, terus evaluasi, terus kita amati lah ya secara berkala entah per kuartal atau per 6 bulan. Nah, itu kemungkinan-kemungkinan untuk hal-hal tersebut terjadi tuh makin kecil gitu, teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini juga bisa membuat kita lebih mawas diri juga, lakukan evaluasi juga, dan ya lebih mantep lagi pengetahuan kita tentang investasi atau menanamkan uang kita di salah satu instrumen. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.